Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami hari ini di studio Nun Podcast. Telah hadir tamu spesial kami, yaitu Bib Fahmi Assegaf. Beliau sebagai Ketua Panitia Takbiran 1446 Hijriah Season 2. Dan kita akan bincang-bincang santai bersama beliau kaitan dengan kegiatan atau pelaksanaan nantinya ke depan seperti apa dalam takbiran tahun 1446 Hijriah. Tapi saya membuka dulu dengan mengutip apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya jika seorang itu ingin diketahui bahwasanya dia jujur, ukurannya ada yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua dia akan mendapatkan rasa cinta, yang ketiga adalah dia mendapatkan kehormatan. Hari ini kita memulai membuka diskusi kita dengan bagaimana melihat takbiran di tahun 1445 Hijriah Season 1. Itu kita mengevaluasinya dulu, baru kita melangkah kepada kesiapan dan kesiapan dari panitia di tahun 1446 Hijriah. Untuk itu kita beri kesempatan kepada Bib Fahmi Assegaf untuk menyampaikan season 1-nya seperti apa dan mungkin ada evaluasi kaitan dengan season 1. Disilakan. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun berada, terkait daripada kegiatan takbiran 1445 Hijriah ataupun season 1 ini, evaluasi ataupun euforia sudah dapat, keramaian sudah dapat, bahkan kita di situ sudah menimbulkan terjadinya timbulnya di mana adanya keberagaman yang ada di Kota Kupang ataupun yang ada di NTT. Ya, ini di sana adanya tarian daerah, terus adanya sambutan daripada vokal group daripada OMK Oreja Katedral. Nah, ini menunjukkan keberagaman dan toleransi. Nah, poin ini sudah dapat di tahun 2024, dan ketika pada saat pelaksanaan evaluasinya hanya beberapa. Mungkin dengan kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan kepada para peserta yang ingin kembali berpartisipasi nanti di Kupang Bertakbir Season 2. Evaluasi yang pertama itu ialah di mana suara takbiran. Ya, suara takbiran. Ya, suara takbiran sebagaimana yang waktu itu saya berkunjung ke Nun Podcast, saya menyampaikan bahwasanya tidak adanya lagi suara takbiran seperti DJ, dangdut, koplo, dan lain-lain. Ya, itu kemarin masih sedikit miss. Nah, jadi kami berharap kali ini betul-betul full takbiran. Tidak ada lagi yang seperti tahun kemarin adanya DJ ataupun dangdut, koplo, dan remix-remix lainnya. Tetapi kami berharap kali ini betul-betul full takbiran, yang minimal kalau misalnya mau mendapatkan bassnya itu minimal memakai takbiran daripada hadroh. Hadroh seperti dari Majelis Az-Zahir dan majelis-majelis lainnya. Ya. Nah, terkait daripada hal itu, yang berikutnya juga kepada rekan-rekan yang membawa kendaraan bermotor. Nah, kemarin itu masih terjadi beberapa miss, ini yang dimana rekan-rekan yang membawa kendaraan bermotor ini masih tidak memakai helm. Nah, masih tidak memakai helm, terus masih ada motor yang tidak menggunakan kaca spion, dan di kendaraan roda 4 masih ada yang bermuatan berlebihan atau overload. Nah, GTO ya, 3. Ya, GTO juga ada. Nah, itu yang hal-hal yang kemarin menjadi evaluasi kami dari pihak kepolisian maupun daripada para orang tua kepada kami sendiri sebagai panitia, yang dimana insya Allah tahun ini kita bisa sama-sama menjaga dan menjadikan Kupang bergema dengan takbiran. Nah, subhanallah, luar biasa. Berarti ada evaluasi ya di tahun 2024 kemarin, dan di 2025 pasti ada perbaikan-perbaikan. Ya, mungkin dalam hal ini sahabat Nun Podcast juga ingin tahu bahwasanya rutenya pasti tahun 2024 dan 2025 ini pasti akan sedikit berbeda. Dan bagaimana dengan koordinasi dengan pihak keamanan seperti apa? Oke, siap. Terkait daripada rute ini, sebagaimana yang sudah teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian nanti akan lihat informasi yang ada nanti kami sebar,
Rute kali ini kami mengambil titik start dan finish daripada depan rumah jabatan gubernur. Depan Rujak ya. Depan rumah jabatan gubernur NTT. Ya. Setelah itu daripada depan rumah jabatan gubernur akan melewati Polda NTT. Depan Polda ya. Ya, Polda NTT. Setelah itu akan melewati Gereja Koinonia. Ya, daripada Gereja Koinonia akan melewati Rumah Sakit Umum Weser Johannes. Rumah Sakit Umum Weser Johannes akan melewati Gereja Katedral. Gereja Katedral, Gereja Ebenezer Oibach. Gereja Ebenezer Oibach akan melewati Strat A, melewati depan Kompleks Satbrimopda Polda NTT, akan melewati Subasuka Paradise, ya, memasuki jalan kompleks Jalan Raya Timoraya. Ya, Jalan Raya Timoraya, lurus terus akan melewati Gereja Galet Kelapa Lima, akan melewati Dutalia. Sampai di Dutalia kita akan belok naik melewati Pulau Indah. Ya, Pulau Indah akan melewati Bundaran Patung Tirosa. ya, Bundaran Patung Tirosa akan melewati Kompleks Jalan Fraseda, ya. melewati Polresta Kupang Kota, akan melewati pos pemantau lalu lintas Polresta Kupang Kota yang ada di Jalan Raya El Taring, Ya. dan kembali finish di depan rumah jabatan gubernur NTT. Berarti start dan finishnya di rumah jabatan gubernur, melewati jalan-jalan yang ada dalam Nanta Kupang. Keliling kota luar biasa. Berarti koordinasi dengan pihak keamanan juga selalu dilakukan ya. Iya, alhamdulillah. Polres Kupang Kota ya. Ya, terkait daripada koordinasi sendiri untuk dengan pihak keamanan, sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polda NTT untuk terkait daripada penerbitan izin keramaian kami. Jadi izin keramaian kami ini terbitkan dari Polda NTT. Jadi dari saudara semua yang ada di Kabupaten Kupang ataupun yang ada di sekitaran Kota Kupang yang mau ikut kabiran, monggo silahkan. Karena izin keramaian kami sudah terbit dari Polda NTT. Dari Polda. Ya. Berarti secara luas daerah-daerah yang berdekatan dengan Kota Kupang bisa ikut. Ya, seperti Batakte ataupun Poneana, silahkan. Gembira yang ingin bergabung silahkan. Karena sudah luas izin keramaian kami dari Polda NTT. Nah, tentu tahun ini adanya perbedaan. Yang dimana strategi pengamanan kali ini tidak hanya adanya dari pihak Polresta Kupang Kota ataupun Polda NTT, tetapi ada juga dari Pol PP. Dari Pol PP. Pol PP juga ada, terus ada juga maupun provinsi ya. kota saya. Karena wilayah kota. Wilayah. Ya, terus adanya juga daripada Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan ini nanti dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Perhubungan Kota. Dan kali ini perbedaannya sedikit, adanya pengamanan juga daripada ormas-ormas keagamaan. Ya, yang kami akan libatkan seperti daripada Banser, Garnusa, terus dan daripada ormas-ormas kemasyarakatan, daripada lembaga-lembaga masyarakat, perkumpulan-perkumpulan pemuda. Nah, itulah perbedaan kali ini pengamanannya yang kami libatkan agar tetap terjalin keamanan di dalam pelaksanaan Kupang Bertakbir nanti. Luar biasa. Jadi di momen ini juga kita kepingin satu yang tadi di tahun 2024 itu melibatkan OMK, Orang Muda Katolik. Nah, ini apakah di tahun 2025 ini masih tetap begitu atau agak sedikit berbeda? Kalau bisa mungkin juga panitia menyiapkan mereka bisa mendaftar juga ya, ikut dari Gemit, dari OMK dan dari unsur-unsur agama lain bisa membaur bersama karena NTT adalah Nusa Terindah Toleransi. Iya, mungkin bisa menyampaikan sedikit sudah ada undangan-undangan ke ormas-ormas yang beragama lain mungkin untuk bisa membaur bersama kita. Ya, oke. Di dalam terkait daripada undangan kepada pemuda-pemuda gereja, pemuda lintas agama dan OMK. OMK sendiri kami sudah menyampaikan informasi terkait perubahan titik start dan kemungkinan insya Allah mereka akan berpartisipasi kembali dan akan menampilkan kembali paduan suara mereka. Nah, terus kepada ormas-ormas dan pemuda lintas agama, kami sudah masukin surat. Nanti per hari Minggu ini sebentar jam 8, terus besok dan beberapa hari ke depan ini kami sudah beraudiens dengan mereka. Tentunya untuk menyampaikan kerjasama kami dan meminta dukungan dari mereka di kegiatan kami gitu. Luar biasa. Jadi sedikit juga mungkin sahabat Nun juga ingin tahu. Yang pertama bahwasanya kaitan dengan kendaraan ini, apa dibolehkan untuk berhias, lalu ada penilaian-penilaian yang diberikan, lalu ada
mungkin hadiah yang didapatkan oleh peserta nantinya mungkin bisa disampaikan sehingga peserta juga punya antusias dalam hal menghias mobil-mobilnya sehingga itu juga menjadi nilai tersendiri. Oke lah, siap. Baik, terkait daripada untuk kendaraan. Oke, Ya. kendaraan ini kami ada bagi beberapa tipe. Ya. Kendaraan pribadi, terus adanya kendaraan hias, dan ada kendaraan community. Community ya. Ya, kendaraan hias ini kami mengharapkan dari seluruh masjid yang ada di Kota Kupang. Kami sudah memasukkan pemberitahuan lebih awal dari Jumat kemarin, di antaranya kami kerjasama dengan DMI. DMI ya. Ya, dan kerjasama dengan DMI, kami meminta untuk bisa menyampaikan daripada surat pemberitahuan kami kepada masjid-masjid untuk mulai mempersiapkan mobil hiasnya. Yes. Terus terkait daripada untuk saudara yang lain mungkin mau menghias mobil, kami persilahkan. Karena kami sudah membuka link pendaftaran, silahkan untuk mendaftar saudara punya mobil hias ataupun mobil pribadi dan motor, silahkan didaftar karena nanti kemungkinan di dalam beberapa hari menuju ke rangkaian kegiatan Kupang Bertakbir, kami akan mengadakan technical meeting peserta. Ya, ini Peserta diundang semua ya. peserta yang sudah daftar kami undang semua. Ini guna supaya kami bisa melakukan pencegahan seperti yang tadi dievaluasi oleh para orang tua yang saya sampaikan di awal. Ya, seperti takbiran yang masih menggunakan DJ dan lain-lain, terus dan seperti apa yang disampaikan oleh para orang tua dengan terkait dapat tertib berlalu lintas. Jadi paling utama ya kita tertib berlalu lintas ya sahabat Podcast. Kita di jalan menggunakan jalan ya kita harus tertib berlalu lintas dalam artian mematuhi segala aturannya. Siap. Itu memakai helm, goncengnya juga hanya gonceng 2, tidak boleh gonceng 3, lain-lain. Baik, sangat menginspirasi kita pada diskusi kita hari ini dan mungkin dari closing statement ada harapan-harapan yang disampaikan kaitan dengan kegiatan Kupang Bertakbir Season 2 ini. Oke, baik. Terkait daripada closing statement ini, saya menyampaikan kepada terutama seluruh warga Nahdiyin yang ada di Kota Kupang maupun khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan kepada rekan-rekan ataupun saudara semua di Nun Podcast, dan khususnya kepada jemaah Masjid Sekota Kupang dan masyarakat Sekota Kupang, ayo hadir dan ramaikan malam puncak Kupang Bertakbir Season 2 yang insya Allah nanti akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 yang akan mengambil titik start di depan rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan tetap menunggu keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang insya Allah nanti akan digelar di hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 nanti. Ya, luar biasa sahabat Nun, demikian informasi ini. Jadi jangan lupa kita ramaikan Kupang Bertakbir Season 2 dan ini juga mungkin sedikit informasi yang pejabat yang akan hadir, apakah Pak Gubernur juga bersedia hadir, Pak Wali Kota? Mungkin bisa dapat informasi sedikit. Oke, terkait dari pejabat yang akan hadir, sampai saat ini yang kami dapat informasi terkait daripada pemerintah kota. Dan ini Ibu Wakil Wali Kota dan mungkin Bapak Wali Kota. Bapak Wali. Ya. Untuk terkait daripada Gubernur, kami mengusahakan untuk beliau yang akan mengangkat bendera Star. Oh, luar biasa. Ini angkat bendera Star ya. Siap, bendera akan melepas dan mungkin yang akan menerimanya nanti adalah Bapak Wali Kota Kupang. Bapak Wali Kota Kupang. Ya. Luar biasa. Sahabat Nun Podcast, kesiapan panitia sudah sangat maksimal. Ya, kisaran sekitar 80%. Dan kita menunggu progres-progres lanjutan yang sudah dilakukan oleh panitia. Olehnya itu, kita dari Studio Nun Podcast menghimbau kepada kita semua untuk mari sama-sama kita hadirilah di Kupang Bertakbir Season 2. Start dan finishnya nanti di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian perjumpaan kita di Studio Nun Podcast dalam bincang-bincang kita dengan Ketua Panitia Takbiran Kupang Kupang Bertakbir Season 2 yang sudah berada, Habib Fahmi Assegaf. Terima kasih Bib atas waktunya yang buat di Studio Nun Podcast perjumpaan ini, dan kita tutup dengan
sebuah pantun, makan terasi jangan dikunyah. Terima kasih untuk waktunya. Kota Kupang, Kota Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ayo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.